حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita insyaallah melanjutkan kajian kitab fiqh atau kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih di kitab salat tentunya. Kita masuk ke dalam arkanus shalah dan di rukun yang keempat yaitu al-qiraah. Rukun keempat yaitu al-qiraah. Setelah sebelumnya rukun pertama yaitu niatan, ya, kemudian rukun kedua qiyam, berdiri. Rukun ketiga apa jemaah? Ayo sok. Ayo tiap hari lakuin. Ayo apa? Takbiratul ihram. Ini rukun keempat qiraah. Itu membaca, maksudnya membaca Al-Fatihah. Berkata Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizallah, wal maqsudu qiraatul Fatihah. Maksudnya qiraah di sinilah qiraah surat Fatihah. Wa hiya ruknun fi kulli raka'atin minas shalah. Yang mana membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun di setiap rakaat dari salat. Sawa'un kanat fardan aw nafla. Rukun setiap rakaat dari salat, baik itu fardu maupun sunnah. Nah, dikatakan di sini fi salatil jahriyati was salatis sirriyah. Di salat jahriyah pun ataupun di salat sirriyah itu sama-sama fardu, wajib, rukun, ya. Wahia fardun, dan itu merupakan kewajiban alal imami wal ma'mumi wal munfaridi, ya, merupakan hal yang harus wajib dilakukan oleh imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Ini dalam mazhab Syafi'i. Imam jelas wajib, makmum jelas wajib. Orang yang sholat sendiri wajib lebih-lebih. Baik di sholat fardu atau sunnah, baik di sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Sholat yang keras suara imamnya atau sholat yang tidak keras suara imamnya. Semua wajib fardu membaca apa? Al-Fatihah. Ar-rajuli wal mar'ati was sabiyyi. Baik laki-laki dewasa, perempuan dewasa ataupun anak kecil. Anak kecil yang salat wajib membaca Al-Fatihah. Wal musafiri wal muqimi, wajib juga atas musafir dan orang yang mukim, tetap enggak ngaruh
Wal qaimi wal qa'idi wal muttaji', yang berdiri, yang duduk, yang rebahan, semua wajib baca Al-Fatihah kalau misal dia apa? Salat. Di setiap rakaatnya, dalam mazhab di setiap rakaatnya. Walaupun ada imam, walaupun imamnya baca keras, dalam mazhab Syafi'i. Ya, saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Prakteknya kita gimana jemaah? Dan dalam mazhab Syafi'i wala tasihhu sholatu illa biha. Tidak sah salatnya kecuali dengan membaca Al-Fatihah di setiap rukunnya. Wala taqumu maqamaha ghairuha. Dan selain surat Al-Fatihah tidak ada yang bisa menggantikannya. Ya. Wa tusamma lis-sabi ruknan wa laysat fardhan fil ashah. Dan dinamakan untuk anak kecil tetap sebagai rukun, bukan sebagai fardu, tetap rukun. Al-muhim di sini anak kecil wajib, walaupun belum baligh, wajib baca Al-Fatihah dalam salat dia, harus diajarin walaupun belum baligh. Tayyib. Tapi sejujurnya ada beberapa poin yang saya pribadi tidak mengikuti pendapat ini di beberapa poin. Ya, tapi ya kalau jemaah mungkin menyelisihi saya atau setuju dengan mazhab ini, tafadhol. Tetapi yang zahir dalam yang apa yang saya ketahui dari ilmu yang sedikit ini, bahwasanya ada beberapa poin yang saya tidak mengikutinya. Ya. Membaca surat Al-Fatihah rukun gak setiap rakaat? Rukun, ya, itu kita sepakat. Fardu dan sunnah rukun, iya rukun, kita sepakat. Di salat jahriyah dan di salat sirriyah, iya, saya sepakat. Kita sama. Tapi salat jahriyah di sini ada rincian, maksudnya gimana? Ya. Alal imam, iya, kalau imam jelas. Baik salat jahriyah, salat sirriyah, maghrib, isya, subuh, imam wajib untuk membaca Al-Fatihah baik keras maupun tidak keras. Wal makmum, ini dia titiknya. Ini dia titiknya yang saya pribadi lebih condong mengikuti pendapat yang tidak membaca Al-Fatihah atau surat atau ayat lain, melainkan mengikuti pandangan sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat pertama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, maka istami'u, dengarkan baik-baik. Ia menunjukkan kalau disuruh dengarkan baik-baik, ya jangan mulut kita juga ikutan gitu. Wa ansitu, dan insat. Insat itu berarti mulut kita diam. Jelas banget dalam Al-Qur'an. Tapi bukan berarti kita mengatakan mazhab ini salah dalam konteks ini. Mereka juga punya dalil, cuman kita tidak sependapat saja dengan hasil dari ijtihad beliau-beliau rahimahumullah. Gitu ya. Dan dalil-dalil beliau-beliau tentu kuat, akan kita sebutkan di sini. Ini masih dalam kasus makmum, ya. Tapi akan saya sebutkan lanjutan dari kitab ini supaya lebih clear lagi bagaimana nanti tentang makmum. Masru'iyatuha, disyariatkannya bagaimana rawa Ubadatu ibnu Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan Ubadah bin Samit meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tiada salat, di sini bisa dikatakan tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca pada salatnya Al-Fatihah. Oke. Ini hadis Bukhari Muslim. Kita sepakati dari lafal dan makna. Lafalnya ya sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, kita sepakati itu sahih, dan maknanya ya tidak sah memang. Ini secara global. Pada umumnya salat kalau tidak pakai Al-Fatihah ya tidak sah kelas.
Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak cukup salat, yaitu tidak sah salat seseorang jika tidak membaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Oleh hadis Rifa'ah bin Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada lirrajulil musi'i salatahu, kepada seseorang yang memperburuk salatnya. Ini istilah yang disebutkan oleh sebagian ulama atau fuqaha. Ada di zaman Nabi SAW seorang pria yang tidak baik salatnya, tapi diistilahkan oleh para ulama ini hadithur rajul al-musi' salatah, yaitu seorang pria yang memperburuk salatnya. Maka kata beberapa ulama, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah, yang lebih afdal, lebih tepat adalah kita tidak menyebut hadis ini hadis rajul musi' salatah, hadis seorang pria, seorang sahabat yang memperburuk salatnya, seolah-olah apa ya, ada intention itu sahabat untuk memperburuk salat biar buruk salatnya. Enggak. Yang lebih baik adalah kata para ulama, kata beliau, ar-rajul di sini ar-rajul alladzi la yuhsinu salatahu, yaitu orang yang tidak memperbaiki salatnya, orang yang tidak bagus salatnya, itu lebih tepat. Dan ternyata itu juga ada di kitab Al-Yang mana Imam Syafi'i itu mengungkapkan tentang kondisi ini, yaitu disebutkan oleh beliau ar-rajul alladzi la tahsunu salatuhu atau la yuhsinu salatahu, orang yang tidak kurang baik salatnya, sahabat yang kurang baik salatnya atau sahabat yang kurang memperbaiki salatnya. Itu lebih beradab kepada sahabat, karena tidak ada sahabat Nabi yang memang sengaja memperburuk salatnya, kecuali mungkin orang-orang munafik yang memang mereka bukan Islam. Itu kita enggak menganggap mereka sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya. Maka Rasulullah berkata kepada seorang yang tidak benar salatnya, ya, orang ini salatnya matuk-matuk, Pak, kayak matuknya ayam, cepat banget. Idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau berdiri untuk salat maka takbirlah takbiratul ihram. Thumma qra' bi Fatihatil kitab, kemudian bacalah Al-Fatihah sampai beliau berkata fasna' fi kulli rak'atin dzalika, maka buatlah di setiap rakaat seperti itu urutannya benar seperti itu. 3 dalil ini jelas memang menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu rukun tiap rakaat. Rukun bahkan, Pak, rukun itu lebih dari wajib lebih gitu. Yang ketika itu ditinggalkan, ya enggak sah rakaat tersebut. Oke. Gimana? Dalil-dalil beliau Masya Allah, Alhamdulillah, tapi itu dalil global. Ya, dalil global. Bagaimana dengan makmum? Kalau ini masalah khilafiyah lagi-lagi. Ini kita perlu kita sebut ini masalah khilafiyah. Tentang makmum ada yang mengatakan kalau dalam mazhab Abu Hanifah, makmum itu secara totally tidak perlu membaca apapun karena sudah menjadi perwakilan bacaan imam. Dalam hadis yang dhaif, qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaannya imam ya bacaannya makmum. Yang diwajibkan cukup imam. Ya makmum enggak usah baca apa-apa walaupun dia salat sirriyah. Walaupun dia salat zuhur, dia salat asar berjamaah. Makmum diam aja anteng baik ya enggak apa-apa. Ini pendapat pertama dalam mazhab Hanafiyah, tetapi wallahu alam pendapat ini tidak tepat. Pendapat ini sangat tidak tepat. Selain hadis yang dipakai itu hadis yang didhaifkan sebagian ulama, juga pendapat ini seperti menyelisihi kaidah-kaidah dan batasan-batasan syariat mengenai salat. Seolah-olah salat itu enggak ada bacaan dan tidak diwajibkan, padahal jelas dari dalil tadi kan menjelaskan bahwasanya harus baca Al-Fatihah. Tapi pendapat kedua, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah.
Dan itu masyhurnya pandangan mazhab Syafi'i. Oke. Maka kita perlu memaklumi kalau banyak kaum muslimin di Indonesia yang melazimkan dirinya untuk membaca basmalah, membaca Al-Fatihah walaupun imamnya sudah membaca. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat yang beda-beda. Ada yang mengatakan boleh membaca Al-Fatihah selagi imam membaca Al-Fatihah. Jadi ngikutin gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, boleh membaca Al-Fatihah setelah aminnya imam. Maka sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya menjedakan antara amin dengan bacaan surat berikutnya itu suatu hal yang dianjurkan. Ya, gimana? Ngerti nggak Pak sini? Kayak gitu kan? Kadang-kadang kita temukan seperti itu. Jadi setelah amin, jeda gitu. Berapa detik lah? 3 detik atau 4 detik. Sekitar berapa kira-kira? Ya sekitar segitu. Ya. Kalau setengah menit lamaan Pak. Masa setengah menit Pak? Enggak nyampe Pak ya. 5 detik lah Pak. Ya. Nah makmum kalau misalnya nggak ngertian, wah ini pasti lupa nih imamnya nih. Diterus sama makmum alif lam mim gitu. Karena bisa Al-Fatihah Al-Baqarah ya kan? Ya, enggak. Biasanya makmum juga nungguin, wah ini imam enggak ini apalagi murajaah atau gimana nih. Mungkin Imam Masyuri punya alasan karena mengikuti beberapa pandangan ulama Syafi'iyah untuk memberi kesempatan pada orang makmum yang belum membaca Al-Fatihah tadi untuk membaca Al-Fatihah setelah itu. Oke, ini pandangan, ini pendapat Pak, ya, pendapat. Cabang pendapat dari pendapat 2. Dari pendapat kedua itu kan ada yang mengatakan bareng sama imam. Kalau sholat jahriyah maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua, ya kayak tadi. Dan ada yang berpendapat ya tetap dengerin imam karena imam ini baca Quran, ya antum harus dengerin dong. Wa ansitu kan kata Allah, ya kan? Nah, tapi kan kalau misal disuruh wa ansitu dengerin tapi diam gitu kita. Lah terus kita baca Al-Fatihah gimana? Nah, di situ mereka para ulama mencarikan solusi, ya solusinya ya antara amin sampai baca surat. Imam taharap berikan jeda gitu. Oke, gitu. Taib. Pendapat ketiga bahwasanya makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah apalagi surat lainnya di salat jahriyah yang kedengaran suara imam padanya. Kalau enggak kedengaran fadhol baca. Rukun buat dia, wajib harus. Kalau enggak kedengaran atau kedengaran tapi sayup-sayup ya, dan enggak begitu jelas maka baca Al-Fatihah. Kalau misalnya kedengaran maka khalas. Ikuti ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Begitu jemaah. Itu baik salat fardu maupun salat sunnah kayak tarawih. Kalau misal salat sunnah kayak tarawih maka dia di rakaat pertama salat sunnah tarawih ya rakaat semuanya ya jahriyah semua. Maka ya dia dengerin imam. Ya. Kemudian di sinilah tujzi'u salat. Tapi kalau misalnya ada bantahan. Tapi gimana kalau misalnya kata para ulama yang lain? Bantahan untuk yang ketiga nih. Disebutkan dalam hadis tidak sah salatnya tanpa Al-Fatihah. Maka dikatakan dalam pendapat ketiga hadis itu masih umum dan dikhususkan oleh apa? Dikhususkan oleh ayat Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bapak lagunya kok lagu anak muda, Pak? Hah? Yang sesuai dengan usia lah Pak, biar kita merasa ya kalau gamelan wajar lah. Saya maklumi lah, lagu-lagu anak muda apa anaknya apa gimana? Iya, seenggaknya kalau milih lagu ya tahu diri lah Pak, tahu usia. Oke, lanjut. Jadi saya lupa sampai mana tadi tuh Pak?
Iya betul, dari tadi Pak, dari awal kita ngomongin Al-Fatihah Pak, cuman di titik mata. Dibantah lagi. Dibilang bahwasanya iya tidak sah itu pada keumuman rakaat, tetapi dikhususkan dengan ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an. Karena kan diperdengarkan Al-Qur'an pada antum wahai makmum, ya udah di surah Allah fastami'u lahu, dengerin, nyimak baik-baik, dan wa ansitu, diam. Ini merupakan hujah bahwasanya kalau kita dibacakan Al-Qur'an, ya diam dengerin gitu loh. Oke, itu dalilnya. Itu dalilnya. Baik, kemudian pendapat kedua yang tadi apa menurut Bapak? Harus baca Al-Fatihah. Dalil yang dipakai oleh ulama yang kedua di antara ulama Syafi'iyah, dan disebutkan juga di sini, wa dalilu ala wujubiha 'alal ma'mum, dalil atas wajibnya surat Al-Fatihah atas makmum, ma rawahu Ubadah bin Samit, yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subuh." Rasulullah SAW salat bersama kami di waktu subuh, itu salat subuh, beliau imamnya berjamaah. Fathaqulat alaihil qiraah. Ya lumayan berat bacaannya ketika itu. Falamman sarafa, ketika selesai salat. Ketika selesai salat, Rasulullah bilang kepada sahabatnya para makmum, "Inni ala arakum taqra'una khalfa imamikum." Aku ini melihat kalian, ya maksudnya mengetahui kalian kok malah membaca di belakang imam kalian itu. Tadi kita lagi sholat, saya dengar kalian itu pada baca. Ya. Wallahi, kata mereka, kata para sahabat, wallahi ajal ya Rasulullah, demi Allah iya Rasulullah, kami membaca. Naf'al hadza, kami lakukan hal ini. Maka berkata Rasulullah SAW, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan itu wahai para makmum, kecuali untuk surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ummul Kitab di sini maksudnya Al-Fatihah. Ummul Kitab tuh bisa dua makna, imma makna Lauh Mahfuz wa indahu Ummul Kitab, dan bisa maknanya Al-Fatihah. Yang di sini Ummul Kitab maksudnya Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Sungguhnya tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini konteksnya salat apa, Pak? Subuh. Nah, subuh rakaat pertama dan kedua enggak ada yang sirri, semuanya jahri. Nah, terang-terangan. Dan Rasulullah merasakan para sahabat ini pada baca. Pas diklarifikasi sama Rasulullah, kalian kok pada baca, kenapa? Ya iya Rasulullah, ya. Tapi jangan kalian berkayak gitu. Kecuali kalau kalian baca apa? Surat Al-Fatihah boleh. Ini menunjukkan hadis ini bahwasanya tetap wajib bagi makmum di salat jahriyah untuk membaca Al-Fatihah. Itu hadis yang dipakai oleh ulama keberapa? Enggak ketiga lah. Kedua, di salat jahriyah dipakai juga gitu. Dibaca juga. Oke. Lah terus tanggapan ulama mazhab ketiga gimana, Pak? Yang mazhab pertama kita liburin, beliau biar weekend lah liburin enggak apa-apa. Gimana pandangannya bahwasanya, dan kemudian ulama mazhab kedua bilang ini hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan kata Imam At-Tirmidzi ini hadis hasan menurut At-Tirmidzi. Pandangan ulama ketiga mengatakan hadis ini dhaif, enggak dipakai sebagai hujah dalam fiqih. Karena hadis ini yang lebih sahih adalah dhaif memang. Sebenarnya hadis ini dhaif. Ada beberapa perawinya yang memang bermasalah. Maka hadis ini tidak dipakai sebagai hujah. Ya, dan ini yang lebih sahih. Hadis ini dhaif. Ya memang At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini hasan, tetapi kan Imam At-Tirmidzi bisa saja menganggap itu hasan menurut beliau sebagai pandangan beliau terhadap beberapa perawinya, tetapi ulama-ulama lainnya banyak yang mengatakan hadis ini dhaif. Oke, clear sampai sini clear. Ini enggak bisa dijadikan hujah. Baik. Lantas bagaimana dong kita sebagai makmum? Bapak-bapak gimana, Pak? Baik, selama ini ikut pendapat mana, Pak? Atau semaunya? Hah? Gimana, Pak? Ikutin imam belakang.
Itu urusan masing-masing kalau dalam hati, Pak. Enggak. Kalau dalam hati itu enggak sah sebagai bacaan Fatihah, Pak. Enggak, itu enggak disebut membaca, Pak. Itu enggak disebut membaca walaupun pakai hati, walaupun di hati ada mushafnya gitu. Hah? Enggak, saya tanya bapak-bapak gimana selama ini? Kalau bapak iya silakan kayak gitu. Diam dengarkan sambil mikirin yang lain. Perhatikan bacaan. Apa? Dapat dua apa? Pendapat kedua antum. Membaca gini. Oke. Yang lain bapak? Saya juga kedua, Pak. Kedua. Tuh abang antum siapa? Pak. Ayo yang lain. Bapak? Biasanya imam kan Allahu Akbar ya agak lama. Nah, di samping selama-lama itu baca Al-Fatihah selesai baru diam setelah imam baca. Ini Bapak nanya atau menjelaskan prinsip? Bapak nanya atau gimana, Bapak? Enggak, saya. Oh iya. Jadi memanfaatkan waktu luang itu. Bukan iftitah, Pak, bukan. Imam baca mengucapkan Al-Fatihah Baru diam. Kalau imamnya cepat jedanya gimana? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja supaya Pak Amin enggak baca Al-Fatihah. Setelah imam baca Al-Fatihah. Setelah imam baca Al-Fatihah, langsung amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung biar Pak Amin enggak baca Al-Fatihah. Kira-kira gimana, Pak? Tapi walaupun misal imam baca surat lain, Az-Zalzalah misalnya, Bapak baca Al-Fatihah. Oke, berarti pendapat kedua. Seenggaknya itu pendapat kedua. Tapi Bapak melanggar ayat Allah, wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Antum juga kita salah-salahin. Ya fadhal, antum mufadzal mau kayak gitu. Kita ini masalah khilafiyah yang ya silahkan mau kayak gitu. Santai aja Pak, insyaallah ya. Insyaallah ada dalilnya juga ya. Kalau Bapak enggak usah takut salah. Insyaallah ya, kalau takut salah pun bismillah ya, bismillah. Mana yang menurut Bapak itu lebih unggul pendapatnya dengan dalil maka ikuti gitu. Siapa yang pakai pendapat ketiga selama ini, Pak? Diam. Apa diam? Bapak turun Aceh, Pak? Bima. Bapak turun mana? Betawi. Ya, sama-sama B lah depannya Bima Betawi. Blok sini, ini kayak bloknya nggak jelas nih. Bloknya nggak jelas. Ini kalau shot nggak jelas nih. Ya, nggak jelas mau ngapain, bingung mau pendapat apa. Kadang-kadang pendapat satu, kadang-kadang pendapat dua. Gimana Pak? Diam dengarkan. Yang ketiga itu. Iya, itu maksudnya. Kalau Pak Budiman tadi walaupun misal membaca di hati, di terbayang mushaf di benaknya, itu tetap tidak disebut membaca. Karena membaca itu. Hadis dari Abu Hurairah, Ya. Dia ikut imam baca tapi dia berbuat dalam hati. Oke, tapi itu enggak disebut membaca. Mentadaburi iya, membaca enggak. Karena justru kalau seorang Allahu Akbar terus pakai hati, ya enggak sah. Sendirian, sholat sendirian misalnya. Pakai hati baca Al-Fatihah enggak sah, Pak. Salatnya. Harus ini, kecuali kalau beruzur. Ya, Pak. Ikutin imam, cuma mulut kita membaca, Pak. Itu berarti ya. Kan kata Allah wa ansitu tuh meneng gitu loh. Dengarkan dan membaca juga. Ikutin jadi ikutin imam. Ya iya berarti ya serah Bapak lah. Beberapa kali kan saya kasih tahu. Ya terserah Bapak lah. Bapak mau keluar sekarang juga saya bolehin kok Pak. Iya, alhamdulillah begini Pak. Gini. Ini masalah khilafiyah. Bapak mau pakai yang tadi seperti itu, ya silakan. Karena ini khilafiyah yang kita tidak bisa. Ini khilafiyah memang kita nggak bisa. Kita mengatakan pendapat ini benar insyaallah. Ketiga, tapi yang mau kedua juga kita silahkan karena
Ada dalilnya dan cukup kuat gitu loh. Ini masalah apa? Bukan masalah bukan masalah sensitivitas atau apa. Enggak, ini masalah fahmun nusus, memahami dalil yang mana berbeda pandangan antara ulama dalam memahami dalil, dan itu perbedaan yang dimaklumi gitu loh. Sehingga yang bapak-bapak yang tetap membaca itu tidak menuding yang tidak membaca bahwasanya mereka itu meremehkan rukun sholat lah. Enggak, kita sama-sama kok pengen ikutan rukun. Ya, tapi saya lebih condong berpendapat yang ketiga, tidak membaca ketika di sholat jahriyah di rakaat pertama atau kedua, atau sholat tarawih gitu, atau sholat gerhana, atau sholat id. Nah, oke lah, kita jawab pendapat kedua. Ya, yang tadi udah kita jawab bahwasanya tidak sah kalau misalnya nggak baca Al-Fatihah itu dikhususkan, dikecualikan jika di salat jahriyah itu ya, karena ada ayat yang menyuruh kita untuk nyimak dan ansitu tuh ini diam, mulanya diam, nggak usah ikutan baca, diam aja dengerin sambil pikirkan tadabburi ayat itu. Maka kalau misalnya di khutbah Jumat, semua khutbah Jumat kan biasanya ada Bilalnya tuh, ya. Kalau di masjid-masjid tradisional kan ada kakek-kakek tuh biasanya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kan gitu. Sambil gemeter-gemeter itu. Cocok Pak ya? Ya Masya Allah. Saya kadang-kadang ngeliat ini orang apa sengaja dipasang, mesti yang tua dipasang. Dan mesti yang dipasang itu yang tua, dan yang udah suaranya itu gelombangnya tuh kayak udah menuju barzakh gitu Pak. Kayak menuju apa ya, kematian gitu. Ayyuhalladzina. Mesti gitu, di kampung-kampung kayak gitu. Enggak, bahkan di kampung, di Jakarta. Iya, supaya ngena di hati. Jadi ya Allah, emang zikrul maut bener-bener ini bener. Nah, ya itu apa? Kan di situ wasma'u wa ansitu yarhamukumullah. Orang-orang kan nggak ngerti itu artinya apa. Ansitu artinya meneng, diam ini. Jadi dalam khutbah, ketika khatib sedang khutbah, kita nggak boleh ini, nggak boleh. Kecuali kalau kita mungkin mengucapkan balasan sallallahu alaihi wasallam. Kalau misal khatibnya bilang Rasulullah, kita balas sallallahu alaihi wasallam. Atau khatibnya mendoakan, kita bilang amin. Nah, itu boleh karena itu memang ada anjurannya gitu loh, dikhususkan. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an ketika dibacakan. Ya. Kalau di luar sholat saja, ada orang baca Quran, kita jangan ngobrol sendiri kemudian Al-Quran ditinggalkan. Itu dalam konteks tidak dalam ibadah loh, apalagi dalam sholat lebih afdol lagi dibandingkan yang di luar sholat. Kita lebih afdol mendengarkan, menyimak. Taib itu pertama. Kemudian juga kan solusi yang begini loh. Kalau kita membarengi perkataan imam, maka membarengi bacaan imam, maka itu bukan suatu kebaikan, itu apa ya? Bukan ibadah jadinya, apa ya jadinya? Apa jadinya kayak lip sync gitu, apa ya? Membarengi gitu. Jadi bukan apa ya? Dubbing. Iya. Dan Anda pikir para sahabat enggak begitu caranya. Itu satu. Oke, bacanya setelah imam baca bisa Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir. Itu kayak kita seolah sedang ditalkin. Jadi ngulangin gitu. Enggak. Oke, itu dua hal yang saya pikir menurut saya kurang cocok. Dan juga para ulama yang mazhab ketiga juga merasa kurang cocok dengan dua metode ini. Oke, metode ketiga. Kasih jeda antara amin dengan surat lain. Kasih jeda wahai imam. Dikasih jeda misalnya 5 detik gitu. 5 detik misalnya Ad-Dallin. Habis amin tolong baca Al-Fatihah. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lagu belum selesai lu mulai duluan gitu. Gimana? 5 detik ya? Oke, jangan 5 detik, 10 detik.
Ya kalau gitu terus tiap sholat. Dan juga ini tidak ada dalil khusus untuk masalah seperti ini, kok dijedakan. Buktikan dengan dalil kalau misalnya ada dijedakan. Kalau memang ada, oke, kita lihat dalilnya, periksa sahih atau tidak. Jedakan untuk memberi kesempatan pada para makmum untuk membaca Al-Fatihah. Coba, apakah itu memang sesuatu yang memang di zaman Nabi dilakukan? Nabi SAW setiap hari salat di Madinah dengan para sahabat. Ya, coba dilakukan enggak? Kalau enggak, ya enggak ada dalilnya. Khalas, jangan kita membuat solusi dalam suatu ibadah yang jelas murni ibadah yang Allah atur, kita buat pengaturan di situ. Ini murni ibadah dalam salat loh. Kita enggak bisa ngatur sesuatu dalam salat, men-setting hal-hal baru dalam sholat, jangan kalau bisa. Oke kan? Lagi pula kalau misalnya diberi jeda, itu orang yang baca Al-Fatihah terburu-buru dia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu banyak terjadi di masjid-masjid tradisional, masjid-masjid pro tradisi. Cepet-cepet baca. Iya. Apakah memang maksudnya dijeda atau enggak? Saya enggak tahu Pak kalau di Masjid Nabawi. Kadang ada jeda ini bisa jadi imamnya memang lagi memikirkan dulu apa yang, iya bisa jadi, kita enggak tahu apakah emang, iya. Ya lebih tepatnya kalaupun dijedakan itu tetap makmum itu tergesa-gesa jadi baca Al-Fatihahnya. Takut keburu. Iya. Nah, tapi emang kadang-kadang dimanapun ya imam kadang-kadang amin agak jeda dulu, belum tentu itu jeda karena pengen memberi kesempatan pada para makmum, belum tentu. Mungkin ada faktor lain seperti dia mempertimbangkan apa kira-kira ayatnya atau surah, atau dia mulai dari mana, itu bisa seperti itu. Kadang saya pun agak ragu nih dari mana nih mulainya gitu. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang justru sunnah itu adalah antara akhir bacaan surat dengan ruku', dengan nunduk Allahu Akbar ke ruku', itu ada jeda sunnahnya. Itu yang sunnahnya ada jeda. Bisa paham gak Pak? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Nah itu benar, itu sunnah. Ada jeda antara ayat terakhir yang dibaca dengan Allahu Akbar, takbiratul intiqal menuju ruku'. Ya itu benar sunnah. Itu sunnah memang benar. Rasulullah melakukan itu. Kok itu? Tapi kalau untuk jeda antara amin dan ayat surat itu tolong hadirkan dalilnya. Kita nggak mengingkari langsung, tapi kalau di kronologikan di kenyataan itu kurang relevan gitu dengan makmum yang akan tergesa-gesa baca Al-Fatihah. Katanya Al-Fatihah rukun. Kalau baca tergesa-gesa gitu, apakah benar tuh bacanya kalau secepat itu? Nah kan gitu. Oke, kita lanjut habis. Ya, adzan insyaallah. Baik, cuma sekalian di antara kepentingan membaca Al-Fatihah dalam salat itu memang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, qasamtu salata nisfain. Ya. Aku telah membagi salat, membagi Al-Fatihah. Salat di sini maknanya Al-Fatihah. Aku telah membagi Al-Fatihah dua bagian. Qismun satu bagian li untuk Allah Azza wa Jalla dan satu bagian untuk hamba. Wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dan jika hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah taala akan berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan jika hamba mengatakan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan berkata athna alayya abdi,
hamba ini telah menyebut kebaikanku, menyebutku baik-baik. Maliki yaumiddin, jika hamba mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah akan mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Kemudian nasu sampai akhir. Maka ini menunjukkan Allah Ta'ala merespon bacaan tiap ayat Al-Fatihahnya. Maka membaca Al-Fatihah dengan tergesa-gesa dalam sholat itu tidak beradab sebenarnya. Gitu, tidak beradab. Karena dalam dia membaca seperti itu, Allah itu meresponnya. Betul, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu untuk merespon bagaimanapun. Tapi ya, sebagai kita hamba dan dialah raja segala manusia dan jin, raja segala makhluk, maka hendaknya kita lebih beradab gitu loh. Begitu kan? Maka Allahu alam, pendapat ketiga saya lebih cocok padanya, insyaallah. Begitu. Jadi orang yang tidak membaca Al-Fatihah karena jahriyahnya imam dan dia memang karena menyimak kepada imam, maka insyaallah itu sah salatnya. Tapi fadhal mau yang berpendapat kedua. Kemudian dalam kitab ini disebutkan walau nasiya, kalau misalnya dia lupa, wa in taraka hal musalli nasiyan fala yujzihi dzalik. Sahih. Kalau misal orang yang sholat itu lupa baca Al-Fatihah, maka tidak sah. Ya, tidak sah apanya? Nah, ini dia. Ada yang berpendapat sampai tidak sah sholatnya sekaligus, tapi wallahu alam semoga yang tidak sah adalah rokaatnya. Yang tidak sah adalah rokaatnya. Ya, yang tidak sah adalah rokaatnya, itu tidak sah. Sehingga dia perlu mengulang tambahan rokaat, bukan mengulang sholat. Sholatnya tetap terlanjut. Ya, tapi rokaat yang tadi dia lupa baca Al-Fatihah, dia harus ulang. Walaupun sebagai imam, iya, walaupun sebagai imam. Dan itu agak repot memang. Tapi biasa imam nggak lupa. Biasa imam nggak lupa. Udah di depan masih bisa lupa gitu kan aneh. Allahu Akbar. Diem bingung gini, karena kan biasanya di makmum, jadi diem aja. Oh berarti nggak sah Pak, wah parah Pak. Hah? Bapaknya ini? Bukan. Oh bukan bapak, kira bapak. Oh mungkin dia itu lagi ini Pak, lagi murojaah mungkin jadinya. Kadang-kadang gini Pak, seorang imam yang mungkin baru atau agak grogian, dia nanti pas habis Al-Fatihah kan mau baca surat-surat tuh. Jadi kepikiran dari sebelum sholat, kepikiran nanti bacanya gimana ya, baca murojaah terus di pikirannya, sehingga Allahu Akbar dia tuh kepikiran dengan nanti baca surat ini, kepikiran di pikirannya gitu loh. Hah? Gimana? Langsung baca surat bukan baca Al-Fatihah. Loh ini sama kok semen. Tapi terjadi doro itu. Nah itu kayak gitu tuh. Bisa jadi. Hah? Karena murojaah tadi. Mungkin kayak gitu atau kan lucu juga masa Al-Fatihahnya dia sendirian sirri kemudian pas baca suratnya jahri, ya, aneh aja. Ya begitu. Kalau misal lupa baca, lupa kan nggak sengaja, tetap tidak sah rokaatnya. Berarti dia ganti setelah itu. Berarti kalau di rokaat pertama dia lupa, berarti rokaat berikutnya itu rokaat pertama, gitu loh. Rokaat berikutnya rokaat pertama. Dia lanjutin rokaat pertama itu dengan normal, baru berikutnya. Begitu. Nah, beda dengan wajib ya. Kalau rukun sama wajib kan beda. Rukun itu lebih wajib lagi. Kalau meninggalkan yang wajib dalam sholat, kalau lupa itu bisa dihilangkan dengan sujud sahwi. Ya, tapi kalau rukun yang dilupakan nggak bisa dengan sujud sahwi doang, melainkan harus diganti rakaatnya. Kalau misalnya meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka itu bisa harus ganti rakaatnya. Kalau meninggalkan rukun dengan sengaja, jelas itu batal sholat seluruhnya. Meninggalkan rukun dengan sengaja batal sholat seluruhnya, itu bedanya. Kalau meninggalkan wajib dengan sengaja, batal rakaat yang dia hilangkan wajib tersebut harus diganti. Kalau nggak diganti, nggak sah sholatnya. Nah kalau misalnya sengaja meninggalkan rukun
dan dia tahu itu rukun, maka tidak sah salatnya secara komplit. Kelewatan rukun itu tidak, kecuali yang Al-Fatihah di salat jahriyah sebagai makmum. Ya. Ya begitu, Pak. Misalnya seseorang sengaja menghilangkan ruku', dia langsung sujud. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar, langsung sujud sengaja. Para makmum bilang subhanallah, dia terusin walhamdulillah wala ilaha illallah. Ngejek ini berarti nantangin, maka enggak sah salatnya. Bahkan ini malah main-main salatnya. Tapi gimana kalau dia salat beneran? Rukunnya semua total rukunnya, tapi dia sengaja pakai TikTok atau apa tuh namanya dikamerain, terus dia salat berjamaah sama kipas angin. Hah? Ya, kan ada kayak gitu tuh. Parah itu. Itu banyak banget itu. Waktu tahun-tahun, bulan-bulan kapan tahu itu, pernah dengar gak, Pak? Apa ya, bujang-bujang yang apa namanya, yang udah lapuk-lapuk itu, mereka udah apa ya, mau nikah tapi mungkin belum bisa terus habis itu dia anggap kipas angin yang duduk, Pak, di bawah dikasihin ini ya, apa namanya, mau kena kipas anginnya, Pak. Jadi dia kesini kan, assalamualaikum, kipas angin juga gitu, assalamualaikum. Dia kesini assalamualaikum kayak gitu. Lah ini masuk ke dalam pelecehan terhadap sholat sebenarnya, bahaya. Taib, jika ada pertanyaan silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Saya tadi tentang apa namanya, sunnah sebelum rukuk, untuk diam saktah. Nah, Anda pernah dengar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu saat sholat maghrib itu setelah pas di rakaat ketiga itu membaca Rabbana la tuzigh qulubana wa la seperti itu. Ya, kenapa? Asarnya saya tidak tahu, nggak bisa mengecek sekarang. Tapi kalau misal pun seseorang baca itu di rakaat ketiga, nggak masalah, Pak. Nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan ayat. Kenapa emangnya? Di pas lagi berdiri, Pak, sebelum rukuk. Iya. Ya nggak masalah. Di rakaat ketiga. Iya. Setelah sebelum rukuk. Iya, nggak masalah. Kalau dia memang melakukannya, siapapun melakukannya nggak masalah. Iya, Al-Fatihah terus habis itu beliau membaca Al-Fatihah, terus kemudian masih ada kesempatan membaca ayat, itu ayat Ali Imran. Itu ayat, Pak, itu ayat surat di Ali Imran, boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan untuk membaca surat lagi atau ayat lagi setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan 4. Tapi kalau membacanya pun nggak masalah. Cuman bagi Asy-Syarbini dalam kitab Muqnil Muhtaj tetap disunahkan. Jadi ada beda pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Al-muhim enggak masalah, Pak, Bapak mau baca itu. Baik Umar bin Khattab atau siapapun. Salam. Kalau kita ngambil pendapat mendengarkan Al-Fatihah tadi, terus misalkan dia datang terlambat, dia nggak dapat sempurna mendengarkan ayatnya, atau bahkan dia nggak mendengarkan Al-Fatihah dibacakan, itu bagaimana? Masuk dan imam ini bacaannya keras. Ya, dia dengerin bacaan imam langsung. Bahkan dia nggak baca istiftah, dengerin bacaan imam langsung. Allahu Akbar, langsung dengerin bacaan imam apa adanya. Ya, jadi kalau dia nggak kebagian bacaan Al-Fatihah itu gimana? Nggak apa-apa. Juga Nggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya ruku saja, dapetin imam lagi ruku, Bapak ikut ruku, dapat sholat 1 rakaat itu. Nggak baca Al-Fatihah kan? Nggak baca. Jadi imam ada dalil umum dan ada dalil khusus. Dalil khususnya yaitu Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mendapatkan imam ruku faqad adraka rakaat. Dia mendapatkan 1 rakaat. Gitu. Dalil umumnya apa? Dalil umumnya tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, tapi dalil khusus ini berarti memang dalil umum ketika bertemu dalil khusus dalam konteks khusus, ya udah jadikan dalil khusus sebagai yang diangkat gitu loh. Jangan tetap di dalil umum. Oke, sama kayak tadi.
Ya, enggak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Tapi kan di sini ada dalil lain di surat Al-A'raf. Ada dalil wa idza qura'al Qur'an itu disuruh kita dengerin dan diam. Ya udah, kita ikutin dalil yang di konteks khusus begitu, Pak. Berarti kalau diambil pendapat yang dia harus membaca, tapi dia datang, walaupun dia dapat ruku, tapi dia nggak sempat membaca Al-Fatihah, berarti dia nggak kebagian satu rakaat itu. Kebagian, Pak. Kalau bagian pendapat kedua tetap kebagian, karena bagi ulama pendapat kedua itu adalah kewajibannya ketika lagi diri. Adapun kalau udah ruku, maka kewajiban untuk baca Al-Fatihah itu hilang. Itu semua sepakat, Pak. Jadi nggak ada dari ulama yang mengatakan kalau ruku belum baca Al-Fatihah pas ruku. Nggak ada yang bilang gitu, Pak. Kecuali saya barusan, itu pun saya salahin. Nggak ada yang bilang gitu, Pak. Jadi tetap ruku. Coba aja nanti pas saya, insyaallah ini Bapak datangnya pas kita ruku, ya. Kasih tahu kalau udah masuk biar saya cepet-cepet diri, Pak. Ya Pak Amin, ya Pak Amin. Apa umpamanya mau minta ketinggalan rukuknya. Gimana, Pak? Maksakan diri gitu. Imamnya kenapa, Pak? Mendapatkan imam nggak rukuk sudah iktidal, dan mau langsung rukuk lagi, udah nggak dapat rukuknya imam gitu. Enggak, saya nggak paham apa maksudnya, Pak. Ada apa? Ada apa nih? Ketinggalan. Iya, siapa yang ketinggalan? Orang terlambat. Dapetin imam lagi? Ruku. Dia langsung Oh, nggak bisa. Nggak dapet. Nggak dapet. Iya. Nggak dapet, curang. Korupsi gitu. Nggak dapet. Ditahan dulu imamnya. Iya, mau kayak gini ditoyorin gitu ya. Ya lah. Ya, Pak. Di dalam kaidah usul fikih apakah larangan diutamakan daripada perintah? Larangan diutamakan daripada Perintah. Bagaimana? dalam kaidah usul fikih. Enggak, dalam kaidah usul fikih itu al-jama' muqaddam 'ala tarjih. Menjamak keduanya memang lebih diutamakan daripada tarjih. Nah, di sini kan memang ada larangan, bukan larangan, Pak. Wah, yang tadi kan ini berkaitan dengan ini kan? Dilarang untuk dilarang untuk baca. Enggak dilarang untuk baca, diperintahkan untuk diam. Diperintahkan untuk mendengar dan diam. Kan perintah juga. Ada perintah membaca dan ada perintah diam. Gitu loh. Nah, kalau kita ikuti perintah membaca seluruhnya, maka dalam sholat jahriyah berarti perintah disuruh diam ini dihilangkan dong. Paham gak, Pak? Kalau misalnya kita tetap baca nih, berarti kita nggak menuruti dalil perintah diam. Makanya dalam kaidah usul fikih al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Menggabungkan, mengkolaborasi dalil-dalil itu lebih afdol daripada menebang salah satunya. Begitu. Maka kita ambil ini dalil menyuruh diam itu dalam konteks khusus, yaitu konteks wa idza quri'al Qur'an. Jika diperdengarkan Al-Qur'an, maka kata saya tadi, kalau salat jahriyah maghrib kita nggak kedengeran suara imam baca Al-Qur'an, maka kita tetap wajib baca. Jadi ibrohnya adalah bukan di siriyah jahriyahnya doang, tapi ibrohnya adalah di denger apa enggak itu bacaan imam. Karena kalau nggak dengar nggak jelas, walaupun cuma itu nggak tergolong, karena kita nggak bisa tadabbur dong, kita nggak bisa. Itu berarti harus tetap baca. Kalau tidak misalnya speaker mati. Iya, baca masih wajib baca, walaupun maghrib rakaat pertama wajib baca. Nggak baca ya nggak sah itu. Begitu, Pak. Iya. Ibu-ibu kayaknya nggak ada ibu. Oke. Apa harus dilestarikan ibu-ibu biar nyewa ibu-ibu gitu biar aja. Kayaknya harus ada makanan gitu. Kok ibu-ibu biasanya kok ada, tapi jangan serame itu. Atau adain arisan, nah itu rame itu. Tapi nggak boleh di masjid. Ya uang soalnya.
Taib, kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.